Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Alfiuja dan saya Mahilda Emi Anggaita. Di sini kami akan melakukan podcast atau bincang-bincang santai mengenai ekonomi politik. Ya, politik dengan judul Transaksi Politik dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Bendolo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Nganjuk. Ya, lagi-lagi politik di Indonesia sangat mencuri perhatian masyarakatnya ya, sampai harus dibahas berkali-kali. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kali ini, kita akan sedikit memaparkan atau menjelaskan teori mengenai pendekatan politik. Silakan Mbak Mahilda. Dalam ekonomi politik terdapat 3 pendekatan ekonomi terhadap politik. Yang pertama yaitu teori pilihan publik, yang kedua ada analisis ekonomi kebijakan, dan yang ketiga ada analisis ekonomi institusi. Baik, terdapat 3 pendekatan ekonomi, tetapi di podcast kali ini kami akan hanya membahas satu saja, yaitu pendekatan pilihan publik. Apa sih pilihan publik itu? Pasti kalian pada bingung kan? Apa? Coba Mbak Maida bisa jelaskan pilihan publik itu seperti apa? Sedikit ya. Pilihan publik itu sendiri digerakkan oleh 2 aspek ya, aspek ilmu pertukaran dan aspek kelangkaan sumber daya. Nah, 2 aspek inilah yang kemudian menjadi supply and demand. Ya, sehingga akan terjadi transaksional aktor politik dengan berbagai jenis transaksi, alat transaksi, dan juga jenis pertukaran. Nah, dari 3 ini tadi akan dijelaskan oleh Mbak Mahilda, apa sih jenis transaksi, apa sih alat transaksi, dan apa jenis pertukaran. Sesuai dengan judul kita ya, jenis transaksinya ada jabatan perangkat desa tentunya, alat transaksinya berupa uang, dan jenis pertukarannya itu adalah uang dengan posisi jabatan perangkat desa. Baik, kalau begitu itu tadi sedikit teori pembahasan podcast atau bincang santai kali ini. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui kalau Mbak Mahida sendiri itu adalah sebagai salah satu perangkat desa di Nganjuk yang mungkin sedikit kurang lebihnya tahu bagaimana transaksi politik yang ada di desa Mbak Mahilda sendiri. Lalu saya mau tanya nih, yang pertama nih, apa sih jabatan perangkat desa yang sering ditransaksikan? Kalau untuk jabatan itu yang paling sering dan yang paling banyak diminati itu adalah sekretaris desa ya. Tapi selain itu kan juga ada jabatan yang lain-lain seperti kepala dusun, kaur perencanaan, keuangan, kasih pemerintahan, seperti itu. Banyak ya, berarti bukan hanya untuk satu jabatan saja. Lalu, apakah Mbak Mahilda tahu bagaimana proses terjadinya transaksi tersebut? Kan nggak mungkin nih kayak hanya langsung dari satu orang, terus kita bisa langsung deal atau gimana, kan pasti ada banyak oknum yang terlibat lah ya. Kira-kira gitu kurang lebih ya, sedikit lah ya saya tahu. Oh, baiklah, kalau gitu bisa ya kira-kira dijelasin sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, yang simple aja, tapi nggak perlu juga dijelasin yang kayak detail banget, karena takutnya nanti kita kena UU. Kayak gitu, boleh. Singkat ya, ini Iya. sepengetahuan saya. Iya, sepengetahuan Mbak Mahilda aja. Jadi awalnya di desa saya itu ada kekosongan perangkat desa,
jabatannya itu ada sekretaris desa sama kepala dusun. Nah, tahun 2021 itu kan ada pengisian perangkat desa serentak ya. Nah, itu eh, di tempat saya itu ada 2 orang yang mencalonkan. 1 orang mencalonkan jadi sekretaris desa dan 1 orang mencalonkan sebagai kepala dusun. Nah, biasanya kan kalau sekretaris desa itu peminatnya banyak ya. Nah, kenapa kok di tempat saya ini yang mencalonkan cuma ada 1 orang? Aneh ya. Aneh gitu. Aneh. Jadi ternyata yang mencalonkan sebagai sekretaris desa ini adalah keponakannya dari kepala desa. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan antara kepala desa Dan sekretaris yang calon sekretaris dicalonkan desa ini ya. Terus calon kepala dusunnya sendiri itu anak dari salah satu perangkat desa juga. Jadi masih ada iya hubungan iya. juga dengan Kita harus kedekatan punya dengan kepala desa. orang dalam. Nah, masyarakat kan berpikirnya ngapain ikutan daftar susah-susah ikut Iya. ujian. Jadi pesimis lah ya. Iya. Jadi kayak takut usahanya sia-sia aja daripada. Selain itu kan juga sudah ada desas-desus ya sebelumnya kalau ada tarif gitu buat mengisi jabatan perangkat desa ini. Jadi masyarakat juga berpikirnya paling yang jadi juga yang banyak uangnya, Iya. yang ada hubungan kekeluargaan dengan kepala desanya gitu. Jadi di sini yang sebagai demandernya adalah si sekretaris desa dan kepala dusunnya ini, sedangkan yang sebagai suppliernya yang terlibat itu ada kepala desa, ada camat dan bupati. Gitu ya. Kalau dilihat dari penjelasan Mbak Mahinda tadi ini, ada sedikit syarat atau kriteria yang bisa kita lakukan. Kayak kalau nggak ada itu tuh kita nggak bisa transaksi gitu. Ya, kayak tadi ya, yang ada hubungan dekat lah dengan kepala desa, entah itu saudara atau teman dekat, kayak gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan dong kalau misalkan kita bukan orang apa-apa, kita nggak punya orang dalam, kita mau melakukan itu berarti susah ya? Kayaknya kemungkinan kecil ya. Iya, berarti kita harus Sekarang ya, di zaman sekarang Iya. kan banyak yang semua pakai uang, Iya. pakai orang dalam. kemungkinan kalau bisa pun biayanya mungkin tambah Lebih mahal tinggi. ya. Ngomong-ngomong biaya atau tarif nih, tadi yang disampaikan ada tarif gitu. Berapa sih kira-kira? Boleh kali di-spill di sini? Boleh kali dijelasin di sini berapa sih? Setahu saya di desa saya itu yang sebagai perangkat yang sebagai sekretaris desa ini kurang lebih sekitar 100 juta 100 juta. untuk sekretaris desa. Oh, wow, banyak ya. Kepala dusun itu 80 juta. Jadi tergantung sama jabatan yang diinginkan ya. Iya, betul banget. Kalau Soalnya kan kalau sekretaris desa banyak banget peminatnya ya. jadi lebih mahal. Biasanya. Itu hanya itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi atau pengen punya jabatan yang lebih tinggi, tolong dipersiapkan dari sekarang uangnya. Itu bisa sampai ratusan juta. Dan kalaupun ada nggak sih kegagalan kayak misalkan nih, aku udah daftar, kamu juga daftar, tapi hanya satu nih yang menang. Nah, itu gimana? Tergantung. Biasanya yang jadi itu yang uangnya lebih banyak ya, lebih tinggi gitu. Wow, jadi kita juga sama kayak apa ya? Jadi kayak jadi kalau kita iya. Jadi kalau meskipun kita punya uang, tapi kalau kalah sama yang lebih lagi, ya tetap nggak bisa. Kalau saya sama Iya. Padahal di tempat Mbak Uca sendiri gimana?
Ada Oke. nggak kasus yang kayak gini? Nah, ini yang aku mau bahas juga. Sebenarnya aku sering dapat kayak isu-isu, di sini nih, di sini ini itu sering. Tapi karena aku sendiri juga bukan dari perangkat desa atau orang politik, jadi aku nggak tahu detailnya gimana. Tapi ini dari teman aku sendiri. Semoga teman aku nggak lihat ya. Dan itu teman aku ini perangkat desa. Itu perangkat desanya yang lebih sering sekretaris. Seperti yang Mbak Mahinda bilang tadi kan, sekretaris itu memang banyak peminatnya. Dan teman aku sendiri itu daftar sebagai sekretaris dengan nominal 400 juta. 400 juta ya? Iya, 400 juta. Itu hanya sekretaris saja. Di mana kalau boleh tahu? Itu di daerah Nganjuk, tapi untuk tepatnya saya juga kurang tahu. Padahal masih sama-sama Nganjuknya ya, tapi Iya. kayaknya juga udah beda. Iya, makanya Dan itu Kak, selisihnya itu kayak jauh banyak banget. Mungkin bisa aja orang dalamnya juga mendapatkan, atau maksudnya kita kan nggak tahu ya proses pengolahan uang yang diberikan itu tadi kemana aja. Mungkin bisa lebih banyak lagi kalau yang ikut campur. aktor-aktor Iya, terlibat ya akarnya itu lebih ya. banyak kayak gitu. Nah, itu yang sekretaris desa. Ternyata ada lagi temen aku ini kepala desa. Dia masih seumuran kita, tapi sudah bisa jadi kepala desa. Ayo. Jadi Seumuran kita masih kuliah. iya, kita masih kuliah. Dia udah jadi kepala desa dan bukan gimana ya, tapi kayak aneh gak sih? Kayak kita tuh mikirnya kayak kok bisa. Nah ternyata yang sama, dia melakukan transaksi politik ini dengan nominal cukup tinggi juga, 500 sampai 700 juta itu untuk kepala desa. Jadi kayak Itu cuman untuk transaksi yang dilakukan sama orang dalamnya ya, belum untuk masyarakat. Nah, biasanya kan sepertinya ada kalau saya lihat itu semua udah termasuk ya. Jadi kayaknya 700, misalkan aja nih 700 juta paling banyaknya itu udah termasuk sama kampanye. Kan maksudnya kita juga nggak mungkin nih kita bisa jadi kepala desa kalau nggak ada yang milih gitu. Iya. Kayak gitu. biasanya kebanyakan kan juga orang itu milihnya yang diberi, yang ngasih uang banyak lah. Iya, nah, dan itu juga anehnya kandidatnya cuma satu orang. Iya, kepala desa itu cuma satu, jadi kayak aneh banget, nggak ada, ya nggak tahu ya, mungkin emang nggak ada, jadi ya mau nggak mau itu yang dipilih daripada nggak ada gitu ya. Nggak tahu. Dan ternyata pun dia juga pakai orang dalam gitu. Jadi kalau yang sekretaris desa itu tadi ayahnya itu sebagai kepala desa. Iya, jadi pantas aja kan bisa jadi sekretaris desa. Anaknya sekretaris desa ya. Iya. Semua diborong. Ibunya itu ada DPR. Nah, nggak tahu ini kalau sekarang ibunya masih DPR atau nggak tahu. Terus kakaknya itu juga aktor politik bukan di sini, di luar kota. Jadi kayak emang ya keluarganya iya itu tadi semua ya? intinya kita harus punya aktor politik itu tadi seberapa banyak. Kalau kita mau kita cepat ya uangnya pasti lebih banyak dan aktor yang terlibat juga banyak gitu. Iya, jadi disclaimer dulu ya buat kalian semua yang nonton nanti. Kita berdua bukan minta kalian untuk meniru transaksi politik ini, meskipun kalian di sana udah tahu gimana caranya, gimana prosesnya, berapa nominalnya, ya jumlahnya. Terus kita nggak nyaranin, bahkan kalau bisa kalian jangan untuk melakukan transaksi ini. Biarlah sudah semua orang-orang itu aja. Kalau kita sebagai generasi penerus kita bisa hentikan, mungkin di tahun-tahun selanjutnya pun berkurang lah kalau misalkan belum bisa
kayak berhenti, nggak ada gitu, nggak apa-apa, setidaknya berkurang lah kalau kalian nonton video kali ini. Ya mau gimana lagi ya, sudah Iya. apa ya, sudah Sudah menjadi jadi tradisi. iya tradisi, negara ciri khas kayak kalau nggak pakai uang ya mau pakai apa lagi. kalau nggak ada orang dalam mau siapa? Nah kayak ya udah, kayak hal-hal seperti ini tuh jadi dampak buruk juga ya. Jadi, iya benar, politik jadi itu dinilai buruk. dampaknya tuh besar oleh banget. masyarakat itu dinilai ya. Jadi masyarakat itu nggak percaya sama politik, jadi masyarakat nggak peduli, nggak mau ikut andil dalam politik, padahal politik itu juga harus ada unsur dari masyarakat, itu juga butuh gitu, nggak cuman orang-orang yang ikut politik aja, tapi masyarakat sebenarnya ada, cuman karena ya seperti ini tadi, masalah seperti ini jadi masyarakat tuh kayak ya udahlah biar diurusin sama yang punya uang. Ibaratkan kan kayak gitu. Cukup tahu aja. Iya, jadi cukup tahu aja, nggak mau. Ya, gara-gara politik ya, Gara-gara politik Indonesia jadi lucu. Apa kira-kira ada lagi nggak Mbak Hilda yang mau disampaikan, dijelaskan? kesimpulannya ya Boleh? Kalau nggak ada, kita langsung aja kesimpulan bincang atau podcast kali ini. Ternyata dari kesimpulannya transaksi politik ini sangat besar, sangat banyak, dan aktor-aktornya pun juga terlibat, meskipun kita dari jabatan tinggi, rendah, semua juga terlibat melakukan transaksi ini dengan jenisnya jual beli jabatan, alat transaksinya uang, yang jenis pertukarannya itu jabatan dengan uang ya. iya dengan uang tadi. Ya kalian bisa bayangin aja, kita transaksi politik bisa naik jabatan secara instan dengan uang. Kalau gitu langsung aja kita ke saran. Mungkin Mbak Hilda ada saran? Kalau sarannya mungkin kedepannya transaksi politik ini udah lah ya dikurangi, atau kalau bisa malah Nggak bagus usah ada. nggak usah ada gitu, biar politik di negara kita itu lebih baik lagi, lebih ada kemajuan, Lebih bersih, terbuka, transparan juga. nggak ada KKN, kan lebih bagus ya, lebih Iya. baik dipandang masyarakat. Pertumbuhan ekonomi politiknya tuh biar makin maju aja gitu, dan masyarakatnya juga lebih ikut berpartisipasi aja sih. Cukup Mbak Hilda Mungkin cukup ya dari kita. Baik, kalau begitu saya kira saya dan Mbak Hilda cukup saya sampaikan hari ini. Ada kurang dan lebihnya, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like,